آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Assalamualaikum sahabat An-Nur TV. Hari ini kita akan menelusuri kisah hidup salah satu khalifah yang paling terkenal dalam sejarah Islam, Utsman bin Affan. Dari awal masa kepemimpinan, prestasinya yang luar biasa, hingga akhir hidupnya yang penuh ujian dan tragedi. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan seorang pemimpin yang dikenal dermawan, adil, dan taat beribadah. Mari kita mulai ceritanya. Awal masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam menghadapi masa transisi yang sangat krusial. Pemimpin baru haruslah seseorang yang mampu menjaga kesatuan umat, melanjutkan kebijakan khalifah sebelumnya, dan memiliki integritas serta keteguhan iman yang tinggi. Dari sinilah nama Utsman bin Affan muncul sebagai calon yang layak. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sederhana, dermawan, dan sangat dicintai oleh Rasulullah. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah salah satu sahabat yang kaya raya, namun kekayaannya selalu digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ia terkenal karena sumbangan besar yang pernah diberikan saat Perang Tabuk, di mana ia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk kepentingan pasukan Muslim. Sikapnya yang murah hati ini menjadikannya sosok yang dihormati oleh sahabat lainnya. Pemilihan Utsman sebagai khalifah ketiga tidaklah mudah. Sesuai wasiat Umar, penentuan khalifah baru dilakukan melalui baiat oleh 6 orang sahabat terkemuka, yang dikenal sebagai Dewan Pemilihan Khalifah. Mereka terdiri dari para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan memiliki reputasi tinggi dalam menegakkan keadilan. Proses ini berlangsung dengan penuh pertimbangan, menimbang kemampuan kepemimpinan, ketakwaan, serta kemampuan menjaga persatuan umat. Akhirnya, keputusan diambil bahwa Utsman bin Affan adalah pilihan yang tepat. Pada awal masa kepemimpinannya, Utsman langsung menghadapi tantangan yang tidak ringan. Banyak wilayah yang baru saja ditaklukkan mulai menuntut perhatian, sementara beberapa daerah muncul masalah administrasi dan ketidakpuasan masyarakat. Di sisi lain, umat Islam kini berada pada posisi yang lebih luas dan kompleks dibandingkan zaman Abu Bakar atau Umar, sehingga kebutuhan akan kepemimpinan yang bijaksana dan penuh kesabaran sangatlah besar. Utsman memulai pemerintahannya dengan penuh ketenangan dan diplomasi. Ia dikenal mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, selalu mendengarkan nasihat sahabat yang lebih tua, dan menekankan keadilan dalam setiap kebijakan. Salah satu langkah awal yang menonjol adalah menjaga kestabilan ekonomi umat, memastikan distribusi zakat dan bantuan sosial berjalan lancar, serta memperkuat struktur pemerintahan yang sudah ada. Selain itu, Utsman juga menyadari pentingnya menjaga persatuan umat. Ia berusaha meredam konflik internal yang mulai muncul akibat perbedaan kepentingan politik di beberapa wilayah. Dengan pendekatan yang lembut namun tegas, Utsman berusaha memastikan bahwa umat Islam tetap bersatu dan fokus pada tujuan utama mereka, menegakkan Islam di setiap lini kehidupan. Awal masa kepemimpinan Utsman bin Affan adalah periode yang menuntut kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan iman. Ia tidak hanya diterima karena keturunannya atau kedekatannya dengan Nabi, tetapi juga karena kualitas kepemimpinan yang mampu menyeimbangkan antara kekuasaan, keadilan, dan kasih sayang terhadap umat. Dari sinilah fondasi masa kepemimpinan Utsman mulai terbentuk, yang akan membawa dampak besar bagi sejarah Islam selanjutnya. Setelah resmi menjadi khalifah, Utsman bin Affan menghadapi tantangan besar dalam mengelola wilayah Islam yang kini semakin luas. Dari Persia hingga Mesir, dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara, umat Islam berada pada titik puncak ekspansi, namun hal ini juga membawa berbagai masalah administrasi, ekonomi, dan sosial yang harus segera diatasi. Utsman menyadari bahwa keberhasilan pemerintahannya sangat bergantung pada kemampuan mengatur negara dengan adil, efisien, dan transparan. Salah satu prestasi paling terkenal Utsman adalah penyatuan Mushaf Al-Quran. Di masa pemerintahan sebelumnya, perbedaan bacaan Al-Quran mulai muncul karena wilayah Islam yang semakin luas. Utsman memutuskan untuk membentuk satu mushaf resmi agar umat Islam memiliki pedoman tunggal dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Ia mengutus beberapa sahabat ahli qiraat untuk menyalin mushaf dan mengirimkannya ke seluruh provinsi Islam. Keputusan ini tidak hanya menjaga keaslian Al-Quran, tetapi juga memperkuat persatuan umat. Di bidang ekonomi,
Utsman dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana. Ia menerapkan kebijakan yang memastikan kesejahteraan rakyat, mengawasi distribusi zakat dan bantuan sosial, serta menata sistem administrasi keuangan negara agar lebih rapi. Selain itu, Utsman memanfaatkan kekayaannya sendiri untuk mendukung kepentingan umat. Banyak pembangunan masjid, jalan, dan fasilitas publik yang didanai langsung oleh dirinya. Contohnya, pembangunan masjid-masjid di wilayah yang baru ditaklukkan, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat administrasi masyarakat. Dalam urusan administrasi negara, Utsman menekankan pentingnya kepemimpinan yang kompeten di setiap provinsi. Ia menunjuk gubernur-gubernur yang dianggap mampu dan memiliki integritas, meski beberapa keputusan kontroversial muncul karena adanya nepotisme. Namun, langkah ini dilakukan dengan tujuan agar pemerintah pusat tetap kuat dan pemerintahan daerah berjalan tertib. Ia berusaha mengurangi penyimpangan dan memastikan hukum diterapkan secara adil, termasuk terhadap pejabat tinggi. Selain itu, Utsman juga memperhatikan aspek diplomasi dan keamanan. Ia mengirim pasukan dan utusan untuk menjaga perdamaian di wilayah yang baru ditaklukkan, memastikan tidak ada konflik yang merugikan rakyat, serta menjaga agar kerajaan Islam tetap dihormati oleh negara tetangga. Strategi ini membantu memperkuat stabilitas politik dan ekonomi negara, sehingga umat Islam dapat fokus pada pembangunan dan dakwah. Pemerintahan Utsman bin Affan menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pelayanan kepada umat. Ia mengajarkan pentingnya keseimbangan antara adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Melalui kebijakan-kebijakan ini, Utsman meninggalkan jejak sejarah yang mendalam, di mana kepemimpinannya dikenal karena prestasi konkret yang membawa kemaslahatan bagi umat Islam secara luas. Meskipun masa kepemimpinan Utsman bin Affan penuh prestasi, tidak bisa dipungkiri bahwa periode ini juga dipenuhi tantangan dan konflik internal yang kompleks. Utsman harus menghadapi situasi di mana kekuasaan yang luas mulai memunculkan kritik, ketidakpuasan, dan perbedaan kepentingan di berbagai wilayah Islam. Salah satu masalah utama yang muncul adalah kritik terhadap kebijakan administrasi dan penunjukan pejabat. Beberapa sahabat dan rakyat menilai Utsman terlalu memihak keluarga dan kerabatnya, terutama dalam penunjukan gubernur di provinsi-provinsi penting. Hal ini memicu tuduhan nepotisme. Misalnya, beberapa gubernur yang ditunjuk dari kalangan keluarga Utsman dianggap tidak selalu kompeten, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pejabat lokal. Selain itu, terjadi ketegangan di beberapa wilayah akibat ketidakpuasan ekonomi dan ketidakadilan distribusi zakat. Beberapa kelompok merasa bahwa pengelolaan sumber daya tidak merata, sehingga muncul protes dan ketegangan sosial. Utsman, yang dikenal bijaksana dan sabar, berusaha meredam konflik ini melalui diplomasi dan musyawarah, namun tidak semua masalah bisa segera diselesaikan. Ketegangan ini semakin terasa di kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, dan Mesir, di mana rakyat menuntut pemerintahan yang lebih transparan dan adil. Konflik internal juga muncul karena perbedaan pandangan politik dan sosial di antara para sahabat dan pemimpin daerah. Beberapa sahabat merasa keputusan Utsman terlalu lembut terhadap kritik, sementara yang lain menilai ia terlalu keras dalam menegakkan hukum terhadap pejabat yang melanggar. Perbedaan ini menyebabkan ketegangan, bahkan beberapa tokoh penting mulai menyuarakan ketidakpuasan secara terbuka, yang sebelumnya jarang terjadi di masa Abu Bakar atau Umar. Di tengah semua itu, Utsman tetap berupaya menjaga persatuan umat Islam. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para pemimpin provinsi, mendengarkan keluhan rakyat, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan adil. Ia juga menggunakan pendekatan persuasif, mengingatkan para pengkritiknya tentang pentingnya menjaga persatuan umat di tengah ekspansi wilayah Islam yang luas. Namun, ketegangan politik dan konflik internal ini perlahan menimbulkan pemberontakan yang lebih serius. Umat Islam, yang sebelumnya bersatu, mulai terpecah karena perbedaan pendapat mengenai kepemimpinan Utsman. Protes yang awalnya berupa kritik tertulis atau lisan berubah menjadi demonstrasi dan pemberontakan di beberapa wilayah. Utsman dihadapkan pada dilema besar, menjaga persatuan dengan kebijakan yang mungkin kontroversial, atau menegakkan hukum dan risiko semakin banyaknya konflik. Masa ini menjadi salah satu periode paling menegangkan dalam sejarah kepemimpinan Utsman. Tantangan internal yang muncul bukan hanya sekadar masalah politik, tetapi juga ujian kesabaran,
keteguhan iman, dan kebijaksanaan seorang pemimpin. Utsman menghadapi dilema besar, bagaimana mempertahankan integritas dan keadilan, sekaligus menjaga umat tetap bersatu dan fokus pada tujuan utama mereka. Di balik segala tanggung jawab sebagai khalifah, Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang sederhana, dermawan, dan sangat taat beribadah. Kehidupan pribadinya menjadi cerminan dari nilai-nilai Islam yang dia junjung tinggi, sehingga tak heran jika ia menjadi teladan bagi umat Islam di zamannya maupun generasi berikutnya. Utsman lahir dari keluarga yang kaya dan terpandang di Mekah, namun ia tidak pernah menggunakan kekayaannya untuk kesenangan pribadi. Sebaliknya, harta yang dimilikinya selalu digunakan untuk kepentingan umat. Banyak kisah menakjubkan tentang kedermawanannya. Salah satunya adalah ketika ia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk membiayai pasukan Muslim pada Perang Tabuk. Sikapnya ini bukan hanya menunjukkan kemurahan hati, tetapi juga keberanian dan komitmen terhadap kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, Utsman dikenal sederhana dan rendah hati. Meskipun memimpin kekaisaran yang luas, ia tetap tinggal di rumah yang sederhana, makan secukupnya, dan menghindari kemewahan yang berlebihan. Ia selalu mengingatkan diri sendiri dan rakyatnya bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan kesempatan untuk menumpuk kekayaan atau kekuasaan. Sifat inilah yang membuatnya dicintai oleh banyak sahabat dan masyarakat luas. Selain itu, Utsman adalah pribadi yang sangat taat dalam ibadah. Ia rajin sholat malam, membaca Al-Quran, dan menjaga sunnah Rasulullah dalam setiap aspek kehidupannya. Bahkan di tengah kesibukan mengurus negara, ia tetap meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketakwaan inilah yang menjadi fondasi moral dan spiritual bagi setiap keputusan yang diambilnya, baik dalam masalah pemerintahan maupun urusan pribadi. Keluarga juga memainkan peran penting dalam kehidupan Utsman. Ia menikah dengan beberapa putri Rasulullah, termasuk Ruqayyah dan Ummu Kultsum, yang membuatnya memiliki hubungan dekat dengan Nabi dan keluarganya. Hubungan ini bukan hanya prestise, tetapi juga memberikan teladan dalam hal akhlak, kesabaran, dan cinta terhadap agama. Dalam membimbing keluarga dan orang-orang di sekitarnya, Utsman menunjukkan kasih sayang, keadilan, dan keteladanan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui kesehariannya, Utsman menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus cerdas dan bijaksana, tetapi juga menjadi teladan moral bagi rakyatnya. Kesederhanaan, kedermawanan, dan ketakwaannya menjadi inspirasi bagi umat Islam, bahkan ketika ia menghadapi kritik, tekanan politik, dan tantangan besar. Sifat-sifat inilah yang membuat namanya dikenang sebagai salah satu khalifah yang paling mulia, di mana prestasi duniawi dan spiritual berjalan beriringan, saling melengkapi, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat. Kehidupan pribadi Utsman bin Affan menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi tentang integritas, ketaatan, dan pelayanan tulus kepada umat. Nilai-nilai inilah yang menjadikannya sosok yang dihormati, dicintai, dan dikenang sepanjang sejarah Islam. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, yang penuh prestasi dan tantangan, akhirnya memasuki babak yang paling tragis dalam sejarah Islam. Selama bertahun-tahun, Utsman telah menghadapi kritik, protes, dan pemberontakan di berbagai wilayah. Meskipun dikenal sabar dan bijaksana, tekanan yang terus meningkat ini akhirnya mencapai puncaknya, mengubah situasi politik menjadi sangat genting. Ketegangan memuncak ketika kelompok-kelompok pemberontak dari Mesir, Basrah, dan Kufah datang ke Madinah untuk menyampaikan keluhan mereka secara langsung kepada khalifah. Mereka menuntut perubahan dalam administrasi, penunjukan gubernur, dan pengelolaan kekayaan negara. Utsman, yang selalu menekankan musyawarah dan keadilan, berusaha menenangkan situasi dengan dialog dan permintaan kesabaran. Namun, protes ini mulai berubah menjadi ancaman nyata bagi keselamatannya. Suasana di Madinah semakin tegang ketika beberapa pemberontak mulai mengepung rumah Utsman. Meskipun banyak sahabat dan pasukan siap melindungi, Utsman menolak kekerasan sebagai jalan penyelesaian, dengan alasan menjaga persatuan umat dan menghindari pertumpahan darah di kota suci. Ia memilih tetap tinggal di rumahnya, menunjukkan keberanian dan keteguhan iman yang luar biasa. Tragisnya, pada suatu hari, rumah Utsman diserbu oleh para pemberontak. Dalam upaya mempertahankan kehormatan dan prinsip, Utsman tetap tenang,
bahkan saat menghadapi serangan fisik yang brutal. Sahabat-sahabatnya berusaha melindungi, namun jumlah pemberontak terlalu banyak. Utsman akhirnya gugur sebagai syahid, meninggalkan umat Islam dalam suasana duka dan kesedihan yang mendalam. Wafatnya Utsman menandai perubahan besar dalam sejarah politik Islam. Persatuan umat terguncang, dan pergantian kepemimpinan menjadi tantangan berat bagi khalifah berikutnya, Ali bin Abi Thalib. Namun di balik tragedi ini, Utsman tetap dikenang sebagai sosok pemimpin yang adil, dermawan, dan taat beribadah, yang selalu menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Kematian Utsman juga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam, bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang penuh risiko, terutama ketika harus menegakkan keadilan dan menjaga persatuan di tengah keragaman kepentingan. Meski menghadapi tekanan politik, fitnah, dan konflik internal, Utsman tetap menekankan kesabaran, ketakwaan, dan integritas. Sejarah mencatat bahwa wafatnya Utsman bukan hanya kehilangan seorang khalifah, tetapi juga kehilangan teladan moral dan spiritual yang luar biasa. Namanya tetap dikenang sebagai simbol kepemimpinan yang mengutamakan keadilan, persatuan, dan pengabdian kepada Allah. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa meski seorang pemimpin bisa menghadapi kritik dan pengkhianatan, keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman akan meninggalkan warisan abadi bagi umat.